Swastiastu. Di sini kami bertiga akan melakukan praktek coaching dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nilo Sri Susanti, sebelah saya Bapak Wayat Purwodana, dan di sebelah saya lagi ada Ibu Yeni Anumasanita Kusumawati. Berikut adalah percakapan coaching kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini Ibu Yeni akan mengadakan coaching. Ibu Yeni sebagai coach dan Bapak Purwo sebagai coachingnya. Nah, ingat ya, di dalam coaching akan ada 3 kompetensi inti yang dilakukan oleh coach, yaitu Ibu sebagai Ibu Yeni sebagai coachnya. Yang pertama itu ada present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dari penjelasan coaching. Dan ketiga, memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, alur tirta yang dilakukan meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi alur tirta ini jangan sampai tidak dilakukan ya Ibu Yeni. Selamat lakukan coaching Bapak Ibu. Terima kasih Bu Santi. Jadi kita langsung saja. Selamat pagi Bu ini. Lagi Pak Purwo. Bisa minta waktunya sebentar Bu, mungkin yang mau mengadakan pertama diskusi dengan Ibu. Bisa Pak Purwo, kira-kira mau diskusi hari ini. Begini Bu, saya kebetulan punya guru di sekolah yang sedikit bermasalah Bu. Jadi guru tersebut dia itu di sekolah itu maunya sendiri begitu, datang seenaknya sendiri, pulang juga seenaknya sendiri. Cuma terkadang banyak kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang harusnya dia kerjakan itu menjadi terbengkalai begitu loh. Yang takutkan itu akan membuat pelayanan terhadap siswa itu menjadi terganggu begitu. Kita mendatangkan pada situasi tersebut. Yang sudah saya lakukan sejauh ini ya memanggil guru tersebut, mengadakan pendekatan secara persuasif terkait dengan sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab guru tersebut melalaikan atau sering melalaikan tugasnya di sekolah. Itu Selain Bapak melakukan persuasif tadi, cara persuasif tadi, kira-kira apa lagi ya Bapak? Setelah saya melakukan pendekatan persuasif, ternyata saya mendapatkan informasi bahwa guru tersebut memiliki bisnis kecil-kecilan di rumah. Jadi dia ada kegiatan pedagang di rumah. Nah, ketika dia pegawainya tidak masuk, mau supaya warungnya tetap jalan, ya dia sendiri yang berjualan, sehingga sering melalaikan atau meninggalkan sekolah walaupun tanpa seizin dia. Setelah dia mengetahui hal tersebut, yang memberikan guru tersebut beberapa tugas tambahan gitu Bu. Jadi kebetulan di sekolah kami benar rabot dan sekaligus merangkap sebagai operator dapur. Bu sedang cuti besar atau cuti hamil, sehingga dia tidak mau kegiatan tersebut terbengkalai. Jadi karena dia tahu guru yang bermasalah tersebut sebenarnya memiliki kemampuan di bidang IT, jadi dia memanfaatkan hal tersebut untuk guru tersebut supaya bisa mengambil tanggung jawab bendahara pos dan operator dapur. Gitu loh Bu. Ide yang bagus sekali Pak Purwo. Kapan akan Pak Purwo lakukan hal itu?
Niki dia kan maunya secepatnya lah Bu, biar apa namanya, eh, kami tidak ada masalah nanti dalam urusan pelaporan dan proyek. Cuma Niki yang belum sih membicarakan hal tersebut dengan guru tersebut, sehingga besok maunya dia akan kembali lagi melakukan pendekatan dengan guru yang bermasalah tersebut dan membicarakan masalah ini. Mudah-mudahan atau mau nggak mau dia harus mau melaksanakan tugas ini. Dia akan menggunakan mandat yang sebagai kepala. Ya, itu sudah ide yang luar biasa. Selain Bapak melakukan pendekatan secara persuasif, lalu memberikan guru tersebut tanggung jawab tambahan, dan itu akan dapat merubah perilaku guru tersebut. Dan semangat Pak Purwo, itu sudah ide yang atau solusi yang sangat baik sekali untuk Pak Purwo. Ya, terima kasih Bu Yeni. Jadi saya sekarang sudah merasa lebih plong sedikit dengan kemarin sempat saya punya kegelisahan atau kegelisahan. Saya mau mengutarakannya dengan siapa ini, kebetulan yang tahu Bu Yeni hari sama permasalahannya, punya guru seperti itu, tetapi dia lihat guru tersebut sekarang semenjak Bu Yeni jadi kepala sekolah di sekolah tersebut sudah berubah 180 derajat. Oke. Jadi terima kasih Bu Yeni masukannya atas motivasinya. Sama Pak Purwo, nah saya bagaimana perasaan Anda setelah melakukan diskusi hari ini? Saya seperti yang sudah saya katakan tadi merasa lebih lega, merasa ibaratnya beban yang selama ini saya rasakan tidak ada tempat untuk mengadu, ibaratnya mau mengadu kepada siapa. Nah kebetulan yang merupakan sahabat dekat dengan Bu Yeni, jadi yang memberanikan diri lah ibaratnya melakukan diskusi ini. Nah, ternyata setelah yang melakukan diskusi ini menjadi lebih bersemangat. Mudah-mudahan nanti mohon doanya Bu ya, mudah-mudahan guru Tian juga sama seperti gurunya Ibu yang bermasalah dulu mau berubah sehingga tugas-tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu Bu Yeni, jadi mohon maaf ini Bu Yeni karena yang menyita waktunya. Semoga Bu Yeni nanti dapatkan berkahan dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pembimbing Tuhan. Semua Bu Yeni. Mewali Pak Purwo tetap semangat. Yang penting semua permasalahan itu jika kita komunikasi pasti kita akan mendapatkan jawaban. Ya, betul sekali Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Bagus sekali Bu Yeni coachingnya hari ini yang Ibu lakukan. Tadi saya menyimak secara keseluruhan sudah bagus. Ibu sudah menunjukkan present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan Bapak Purwo sebagai coaching. Nah Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah sambil kita evaluasi nih Bu Yeni, Tirta yang Ibu lakukan secara garis besarnya itu apa ya Bu? Yang saya lakukan sesuai dengan alur Tirta Bu. Itu tujuan dari kedatangannya Pak Purwo yaitu untuk permasalahan yang dihadapi, dan saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya menanyakan rencana aksinya, dan yang terakhir tentang komitmen dan tanggung jawab yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu dan juga Bapak Purwo. Terima kasih, demikian observasi yang bisa saya lakukan hari ini. Semoga percakapan coaching ini bermanfaat bagi rekan kerja kita yang lain, ya tentunya bisa menjadi referensi bagi mereka. Terima
Terima kasih semuanya. Nah, selamat pagi, Bu Santi, Pak Purwo. Kali ini Pak Purwo akan mengadakan coaching terhadap coach yaitu Bu Santi. Dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif dari penjelasan coaching, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Yang perlu diingat dalam alur cerita ini ada yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dalam alur cerita jangan sampai tidak dilakukan ya. Begitu juga dan Pak Purwo ya. Jadi selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Yeni. Jadi langsung saja nih kita melakukan praktek coachingnya. Selamat pagi Bu Santi. Jadi yang dengar tadi Bu Santi mau ketemu dengan saya ya. Kira-kira apa ya Bu Santi? Pak Purwo begini, tadi saya mau bertemu dengan Bapak, mau membicarakan sesuatu hal tentang pembelajaran yang saya alami di kelas. Kira-kira bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sehingga Ibu mungkin perlu berdiskusi dengan dia? Saya merasa pembelajaran saya itu biasa-biasa saja sih Pak ya sebenarnya. Tapi kenapa anak didik saya itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas? Apakah Ibu sudah pernah menerapkan berbagai strategi atau metode pembelajaran yang bervariasi sebelumnya Ibu? Yang saya lakukan biasanya bersama anak-anak ya tentu menciptakan suasana yang menyenangkan ya, pembelajaran yang tentunya berpusat pada anak Bapak. Tapi tetap saja anak didik saya itu kurang aktif saya lihat Bapak. Ya, berarti setelah melakukan berbagai variasi pembelajaran mungkin tidak ada perubahan yang begitu berarti gitu. Jadi mungkin kalau Ibu merasa ya ketika pembelajaran yang Ibu lakukan itu kalau dia skalakan atau bandingkan dari skala 1 sampai 10 itu Ibu kira-kira berada di level mana ya Bu ya? Saya rasa saya masih berada di level 6 ya Bapak ya. Oh ya, level 6 kalau itu perlu diadakan perbaikan dalam proses pembelajaran Bu ya. Ibu selain melakukan kegiatan pembelajaran bervariasi, tentu sekarang Ibu sudah memiliki ide untuk memperbaiki proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira Ibu akan mengembangkan pembelajaran yang bagaimana Bu agar siswa itu menjadi lebih aktif? Begini Pak Purwo, saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada didik saya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang istilahnya itu sesuai dengan bakat dan minat serta potensi anak didik itu sendiri. Juga di sana saya akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif supaya pembelajarannya jadi menyenangkan lagi terhadap anak didik saya. Dan juga saya mau supaya anak didik saya itu aktif dalam berkegiatan di kelas. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemudian dengan memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif. Kira-kira bentuk medianya apa ya Bu ya? Nah di sini untuk media yang saya gunakan itu Pak dengan memanfaatkan IT saat ini. Dengan memberikan anak-anak itu menyimak video pembelajaran sehingga menarik bagi mereka, dan juga saya memanfaatkan media-media alam. Saya mengajak anak didik saya
belajar di luar atau ya pokoknya memanfaatkan media alam lah Pak. Oh iya, berarti Ibu akan memanfaatkan IT dan media-media yang tentunya mungkin ramah anak yang dalam bentuk mungkin bisa kita manfaatkan dari alam kan Ibu ya. Nah, kemudian Ibu kira-kira bagaimana Ibu bisa mempersiapkan atau aksi nyata yang bisa Ibu lakukan itu kira-kira bagaimana? Saya bisa lakukan itu nanti tentu dengan dukungan dari pihak sekolah juga ya, kepala sekolah tentunya, dan juga dari rekan-rekan guru di sekolah. Pasti saya libatkan secara penuh anak didik saya dalam pelajaran itu, Bang. Oh, ya, berarti Ibu akan segera melakukan tersebut dengan cara mungkin meminta masukan atau saran dari kepala sekolah ataupun dari guru dan juga melibatkan secara aktif anak-anak. Nah, sekarang kira-kira kapan bisa Ibu melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau cara dia sih secepatnya Bu ya, biar anak-anak itu segera mendapatkan pelayanan, begitu deh. Ya baik Bapak, saya usahakan secepatnya. Namun saya rasa di sini saya perlu waktu juga dalam mempersiapkan ya sekitar 2-3 minggu lah Pak. Oh, begitu ya, mungkin perlu waktu 2 minggu untuk menerapkan hal tersebut. Berarti bisa Tiang catat mungkin minggu pertama yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi tuntutan tugas Ibu itu apa ya kira-kira Bu? Di minggu pertama saya akan mulai merancang pembelajaran yang saya akan mau lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan di minggu kedua saya akan mulai sudah melakukannya. Oh iya, bagus sekali Bu. Berarti minggu pertama Ibu mungkin akan merancang dalam bentuk media-media yang Ibu bicarakan tadi itu, yang Ibu rencanakan tadi itu, mungkin memanfaatkan dari alam ataukah merancang dalam bentuk PowerPoint atau apa begitu ya, dalam bentuk IT begitu. Jadi dan minggu kedua adalah Ibu sudah action. Nah, jadi dia pegang mungkin janjinya Ibu ya. Berarti minggu pertama Ibu harus sudah seperti itu ya. Oke, itu Ibu Santi sangat concern dalam kegiatan pendidikan. Terima kasih Bapak Purwa atas waktunya. Maaf ini mengganggu sekali ya. Saya meminta waktu Bapak untuk sharing-sharing. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi yang ingin satu lagi pertanyaan Bu ya, kira-kira setelah melakukan kegiatan diskusi ini, Ibu merasa bagaimana? Apa yang Ibu rasakan? Terima kasih sekali Bapak Purwa, dengan melakukan kegiatan ini saya lebih terbuka wawasan saya mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih banyak Bapak Purwa. Iya, sama-sama Bu. Tetap semangat Bu ya. Tetap semangat melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwo. Bagus sekali coaching yang dilakukan hari ini. Secara keseluruhan sudah menunjukkan presence yang penuh atau kehadiran penuh, dan juga sudah menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Santi. Nah, sambil kita evaluasi tirta yang Bapak lakukan secara garis besar itu, apakah itu sudah menunjukkan alur tirta? Baik, terima kasih Bu Yeni. Jadi menurut saya itu sudah menerapkan alur tirta, yang mana yang pertama adalah tujuan daripada pertemuan Tiang dengan Bu Santi adalah sebenarnya Bu Santi punya keresahan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ternyata siswa itu menjadi tidak aktif. Jadi Tiang tanyakan kira-kira apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Ternyata Bu Santi terlalu monoton mungkin kegiatan pembelajaran yang dilakukan atau kurang bervariasi
atau kurang kekinian. Ya. Kemudian setelah dia melakukan identifikasi, kemudian yang bentuk nyata dari atau aksi nyata yang bisa Ibu Santi bisa lakukan. Ternyata Bu Santi punya inovasi pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dengan mungkin mempelajari modul atau apa itu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dimanfaatkan dengan media-media yang berbentuk IT dan juga dari alam, sehingga Bu Santi yang minta komitmennya agar segera melakukan kegiatan tersebut, sehingga dari percakapan yang dilakukan itu menurut dia alur tirta itu sudah yang terapkan. Gitu Ibu. Iya Bapak, baik sekali. Yang telah Bapak lakukan itu luar biasa sekali, kan memberi buat Bu Santi sehingga Bu Santi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah, coaching yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua, dan coaching-coaching selanjutnya akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kami di sini melanjutkan tugas coaching berkaitan dengan tugas yang harus kami penuhi di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama Tiang Iwayan Purwadana selaku observer, kemudian yang sekarang melaksanakan coach adalah Bu Santi, kemudian yang menjadi coach adalah Bu Yeni. Jadi perlu yang pertegas di sini Bu, ya, terkait dengan pelaksanaan coach kita. Jadi Ibu di sini harus memiliki 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dari penjelasan kunci, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, perlu juga Ibu ketahui bahwa kegiatan kunci ini menerapkan alur tirta Bu, ya, mana yang tahapan tirta itu yang pertama adalah tujuan diadakannya kunci ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan atau keresahan yang dihadapi oleh kunci, kemudian rencana aksi yang dilakukan oleh kunci, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kunci. Jadi nanti Ibu sebagai coach akan membantu kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Jadi untuk persingkat waktu, yang persilahkan kepada Bu Santi. Baik, terima kasih waktunya. Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi Bu Santi. Gimana kabarnya? Kabar saya hari ini baik Bu Santi. Saya dengar kemarin Ibu Yeni mau bertemu dengan saya untuk melakukan kegiatan coaching. Kira-kira apa tujuan coaching ini Bu? Iya Bu Santi, kemarin saya Dari Bu Santi. saya Bu Santi dong. Tujuan saya untuk mengadakan coaching dengan Bu Santi yaitu untuk mengungkapkan permasalahan yang saya hadapi terhadap murid saya yang susah atau tidak mau belajar dan juga membuat keributan di kelas. Berarti permasalahan yang Ibu Yeni hadapi itu tentang anak yang tidak mau diam dan suka membuat keributan di kelas. Kira-kira apa yang Ibu Yeni sudah lakukan dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Begini Bu Santi, yang saya sudah lakukan terhadap
didik saya di kelas yang tidak mau diam ini, kemarinnya saya mengajak dia untuk menyusun balok, terus membuat precision, tetapi dia hanya sebentar aja konsentrasinya, setelah itu dia lagi membuat keributan. Itu yang kadang membuat saya bingung, apa yang harus saya lakukan terhadap anak. Ada tidak strategi lain yang Ibu lakukan supaya anak tersebut mau mengikuti kegiatan dengan baik? Ada kayak itu, saya mungkin akan coba mengajak anak-anak ini untuk bermain congklak mungkin Bu ya, karena dengan bermain congklak dia bisa tuh memusatkan perhatian atau bisa berkonsentrasi dan juga tidak membuat keributan dengan teman. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi langkah-langkah Ibu ke depannya itu mengajak anak didik untuk bermain congklak agar bisa memusatkan perhatiannya. Nah, jika Ibu Yeni melihat posisi Ibu sekarang, jika diibaratkan skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di tingkat skala berapa, Bu? Saya berada di skala 6 deh Bu. Untuk proses pembelajaran yang saya di kelas. Berarti kalau di skala 6 itu berarti kurang optimal ya Bu ya. Nanti jika setelah planning Ibu ke depan dari skala 6, Ibu inginnya itu naik ke skala berapa? Kalau bisa saya berusaha agar saya bisa meningkat naik jadi ke angka 9 atau 10 udah. Nah, jadi jika Ibu ingin naik ke skala 9 atau 10, Ibu harus melakukan strategi yang Ibu ucapkan tadi ya, yang ingin Ibu lakukan. Nah, jadi di sini kekuatan apa yang Ibu miliki saat untuk mencapai tujuan yang Ibu mau capai? Kekuatan saya miliki mungkin saya akan menerapkan metode belajar sambil bermain. Jadi anak-anak itu bisa lebih fokus dan juga bisa merasa senang mereka belajar karena dia tidak merasa belajar, tetapi dia mungkin akan merasa dia bermain, mungkin begitu Bunda. Bagus sekali ya, metode belajar sambil bermain. Nah, kegiatan apa itu kira-kira yang spesifik dalam metode belajar sambil bermain, Ibu? Nah, yang mau saya terapkan itu mungkin kegiatannya bermain congklak. Itu kan dia berkelompok juga, mereka jadinya bisa bergantian. Selain bermain congklak, saya juga akan mengajak mereka untuk bermain membentuk dari plastisine, kemudian membuat rumah-rumahan sesuai dengan imajinasinya mereka, membuat rumah-rumahan dari balok, dan yang terakhir saya akan mengajak anak-anak itu bermain congklak itu di halaman sekolah. Jadi di sana akan tercipta suasana yang menyenangkan saat mereka belajar Bunda. Dalam kegiatan itu tentu banyak ya hambatan yang akan Ibu hadapi. Nah, solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi, Ibu? Kalau hambatan itu tentunya pasti akan ada Bunda, mengingat watak atau karakter anak yang unik dan berbeda-beda, tetapi dengan mengajak mereka bermain sambil belajar itu sudah hal yang tepat mungkin menurut saya Bunda, agar mereka bisa lebih senang dalam belajar. Baiklah Bu, ini itu kegiatan yang Ibu rencanakan. Kira-kira rencana itu kapan Ibu mau lakukan? Saya sih berharapnya secepatnya ya Ibu melakukan itu.
Iya Bunda, saya akan melakukan secepatnya. Besok kira-kira saya akan mulai melakukan hal tersebut. Jadi komitmen ibu mau melakukannya besok. Ya, jadi saya pegang ya jadinya ibu ini. Semoga ibu besok bisa melakukannya dengan baik. Iya Bu Santi, saya akan besok mulai melakukan kegiatannya dan saya merasa berterima kasih sekali nih Bu Santi. Saya sudah bisa permasalahan yang saya hadapi. Sebenarnya saya malu sih untuk mengungkapkan permasalahan yang saya hadapi, tapi saya bingung saya harus mau ngomong sama siapa. Jadi ya sudahlah, saya memberanikan diri untuk membicarakannya ini kepada Bu Santi. Sekali lagi terima kasih Bu sudah membantu mendengarkan saya. Baiklah Bu Yeni, saya rasa kegiatan sesi coaching kita hari ini cukup. Satu lagi Bu Yeni, perasaan Ibu bagaimana setelah di coaching? Perasaan saya merasa senang, saya merasa lega karena saya bisa didengarkan. Demikian Bu Santi. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih kepada Bu Ido, Bu Santi dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Jadi yang selaku observer bisa memberikan beberapa catatan di sini ya terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Dimana yang pertama sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Ini yang pertama ada present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberi pertanyaan bobot. Jadi menurut dia coach sudah bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan kehadiran penuhnya atau harapan yang dicapai. Kemudian coach juga sudah bisa jadi dirinya sebagai pendengar yang baik begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah coach juga sudah bisa atau sudah sangat mampu dia rasa di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci di sini mampu menggali potensinya dengan baik. Kemudian terkait dengan alur tirta di sini. Jadi dia ingin memberi pendapat kepada Bu Santi, kira-kira alur tirta yang sudah dilakukan itu bentuknya bagaimana? Terima kasih Pak Purwo. Nah, di sini alur tirta yang sudah saya lakukan yaitu sesuai dengan alur, yaitu pertama tujuan, dan juga kedua identifikasi masalah, ketiga rencana aksinya si coach sudah juga, dan yang keempat itu tanggung jawab atau komitmennya si coach untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, betul sekali, dia juga melihat seperti itu. Semua tahapan ini sudah dilakukan oleh Bu Santi. Jadi kegiatan coaching kita kali ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu berdua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa kita terapkan secara nyata untuk kegiatan kita di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Yang akhiri dengan pramu Santi. Om Santi, Santi, Om.